Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang struktur kontrol percabangan lanjutan. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami bentuk umum penggunaan struktur kondisi if bertingkat dan juga switch case. Video ini merupakan bagian ketiga dari struktur kontrol percabangan lanjutan. Video ini akan membahas contoh program sederhana menggunakan nested if dan multikondisi, yaitu mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian pertama atau bagian kedua, dapat langsung mengklik link yang ada di pojok kanan atas. Mari masuk pada topik pembahasan keempat, yaitu contoh program untuk mencari nilai terbesar dari 3 bilangan. Algoritma untuk mencari nilai terbesar tersebut dapat menggunakan nested if dan multikondisi. Seperti pada soal ini, diminta untuk mencari nilai terbesar dari nilai yang diinput sebanyak 3 buah nilai yang semuanya merupakan bilangan integer, di mana ketiga buah bilangan tersebut dianggap bernilai tidak sama. Mari kita lihat bagaimana cara menjawab soal ini. Cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan 3 variabel untuk menyimpan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Kemudian, ketiga bilangan tersebut diperiksa satu persatu sehingga mendapatkan nilai yang terbesar. Seperti pada pseudocode dan flowchart berikut. Dibandingkan antara A sebagai bilangan 1 dengan B sebagai bilangan 2. Jika ternyata A merupakan nilai terbesar, maka dilanjutkan dengan membandingkan A dengan C sebagai bilangan 3. Jika perbandingan antara A dengan B ternyata yang terbesar adalah B, maka selanjutnya B dibandingkan dengan C. Cara kedua untuk mencari bilangan terbesar dari 3 buah bilangan adalah dengan menggunakan 4 variabel, yaitu untuk menyimpan A, bilangan 1, B untuk bilangan 2, C untuk bilangan 3, dan max untuk menyimpan nilai maksimal. Proses diawali dengan menginput setiap bilangan yang akan dicetak mana yang terbesar, kemudian menyimpan bilangan pertama yaitu variabel A yang diinput ke dalam variabel max. Dilanjutkan dengan membandingkan apakah bilangan kedua yaitu B lebih besar dari max. Jika ternyata B lebih besar dari max, maka nilai max diubah isinya dengan bilangan kedua. Jika salah, maka berlanjut membandingkan bilangan ketiga yaitu variabel C dengan max. Jika benar, maka max diubah sesuai dengan nilai variabel C. Proses terakhir adalah mencetak nilai max. Cara ketiga untuk mencari nilai terbesar di antara 3 bilangan, yaitu caranya hampir sama dengan cara kedua, yaitu menggunakan 4 variabel yaitu A, B, dan C, masing-masing digunakan untuk 3 bilangan yang akan dibandingkan, kemudian variabel max yang digunakan untuk menyimpan nilai terbesar. Perbedaannya dengan cara kedua adalah jika cara kedua 3 bilangan yang akan dibandingkan diinput di awal, kemudian bilangan pertama dimasukkan ke dalam max, yang selanjutnya bilangan kedua dan ketiga dibandingkan dengan nilai max sehingga mendapatkan nilai terbesar. Sedangkan pada cara ketiga ini bilangan diinput satu per satu, diawali dengan menginput nilai A atau variabel A sebagai bilangan pertama yang dilanjutkan dengan menyimpan nilai A tersebut ke dalam variabel max. Kemudian menginput B sebagai bilangan kedua. Setelah B diinput, maka akan dibandingkan dengan max. Jika ternyata B lebih besar dari max, maka isi max berubah sesuai dengan nilai B. Jika ternyata nilai B lebih kecil dari max, maka dilanjutkan menginput C sebagai bilangan ketiga. Setelah diinput, maka bilangan C dibandingkan dengan max. Jika ternyata bilangan C lebih besar dari max, maka nilai max berubah sesuai dengan nilai pada variabel C. Terakhir adalah mencetak nilai max. Cara keempat untuk mencari nilai terbesar di antara 3 bilangan, caranya hampir sama seperti cara kedua. Hanya saja perbedaannya, pada cara keempat ini menggunakan 2 variabel. Variabel yang pertama adalah A yang digunakan untuk menyimpan 3 bilangan yang akan dibandingkan. Variabel kedua adalah max yang digunakan untuk menyimpan nilai maksimal. Pada cara keempat ini, cara penginputannya adalah satu per satu. Pertama akan diinput bilangan pertama yang disimpan ke dalam variabel A. Kemudian bilangan tersebut juga akan disimpan ke dalam variabel max. Kemudian dilanjutkan dengan menginput bilangan kedua yang juga akan disimpan ke dalam variabel A.
Kemudian baru akan dilaksanakan pembandingan. Apakah nilai A terakhir lebih besar daripada nilai max? Jika ternyata A yang kedua lebih besar daripada max, maka nilai maxnya akan berubah sesuai dengan nilai A yang terakhir. Jika tidak, maka proses akan dilanjutkan dengan menginput bilangan yang ketiga yang juga akan disimpan ke dalam variabel A. Kemudian akan dilaksanakan pembandingan dengan membandingkan nilai A yang terakhir apakah lebih besar daripada max. Jika ternyata benar, maka nilai max akan berubah sesuai dengan nilai A yang terakhir. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan mencetak max. Algoritma cara keempat ini nantinya akan menjadi dasar algoritma pencarian bilangan terbesar atau terkecil dari sejumlah bilangan yang ada atau bilangan yang diinput. Cara kelima hampir mirip dengan cara pertama. Pada cara kelima ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C untuk menyimpan bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya membandingkan setiap bilangan tersebut sehingga mendapatkan nilai terbesar. Perbedaan cara kelima dengan cara pertama yaitu pada pembandingannya menggunakan multikondisi. Perbandingan pertama membandingkan kondisi A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Jika benar, maka yang tercetak adalah nilai variabel A. Jika salah, maka akan melakukan perbandingan kedua yaitu membandingkan kondisi B lebih besar dari A and B lebih besar dari C. Jika benar, maka yang terbesar adalah nilai variabel B. Jika salah, maka yang terbesar adalah nilai variabel C. Cara keenam, yaitu cara terakhir, hampir mirip dengan cara kelima, yaitu menggunakan 3 variabel untuk menyimpan masing-masing bilangan, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Perbedaannya dengan cara kelima, yaitu pemeriksaan multikondisinya adalah 1/1. Memang cara ini paling mudah logikanya, tetapi dengan cara seperti ini computer time bisa lebih panjang karena komputer akan melaksanakan semua instruksi if terlebih dahulu. Sekian video kali ini yang merupakan bagian ketiga tentang struktur kontrol percabangan lanjutan yang membahas contoh program sederhana untuk mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan dengan menggunakan nested if dan multikondisi. Teman-teman bisa melanjutkan pada video bagian keempat yang membahas tentang switch case dan switch case berjenjang. Salam budi luhur.